Anak-anak, berdasarkan arahan dari Gubernur NTT, dalam meningkatkan mutu pendidikan, mulai pada hari Senin besok, pembelajaran akan dimulai pada pukul 5 pagi. Diharapkan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat. Sorotan lain saudara, kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Nusa Tenggara Timur dianggap terburu-buru. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap menerapkan kebijakan sekolah yang dimulai pukul 5 pagi. Bahkan Gubernur NTT meminta agar orang tua yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut agar memindahkan anak mereka ke sekolah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerapkan kebijakan siswa SMA di Kota Kupang untuk masuk jam 5 pagi mulai Senin 27 Februari 2023. Kebijakan ini sesuai dengan instruksi Gubernur NTT, yaitu Victor Bungtilu Laiskodat. Program ini adalah sebuah upaya membangun pembangunan mutu pendidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dalam hal disiplin. Menurut Gubernur, kebijakan ini diterapkan dimaksud agar anak bisa mengatur waktu dengan baik sehingga tidak jadi pengangguran. Dengan masuk lebih pagi, ia meminta kepala sekolah dan guru tidak langsung masuk kelas, namun menggelar tarian bersama agar para siswa bisa rileks. Selain itu, terjadi pro dan kontra. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI hingga orang tua murid mengkritik usulan kebijakan tersebut. Hal ini dilihat dari faktor keamanan anak saat menuju sekolah, transportasi yang sulit pada pagi hari, dan kesiapan orang tua di rumah seperti menyediakan sarapan dan berbagai pertimbangan kesehatan anak. Kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi memiliki dampak negatif baik secara psikologis, biologis, bahkan secara keamanan. Secara psikologis, masuk sekolah terlalu pagi akan berpengaruh pada emosi anak karena anak akan cenderung memiliki mood yang tidak stabil sehingga mudah marah, kesulitan dalam berkonsentrasi, dan juga akan mengalami penurunan motivasi belajar. Waktu tidur yang kurang juga dapat meningkatkan resiko gejala depresi dan gangguan kecemasan pada anak. Secara biologis, masuk sekolah lebih pagi akan mempengaruhi kualitas tidur sehingga mempengaruhi kondisi fisik anak. Sementara itu, penambahan jam sekolah akan mengakibatkan kelelahan kronis pada anak yang bisa menurunkan imunitas tubuh sehingga anak lebih rentan dalam terserang penyakit. Selanjutnya, secara keamanan, pada saat subuh, kondisi jalanan ini masih gelap dan juga sepi karena tidak setiap titik mendapatkan penerangan jalan umum, sehingga sangat berpotensi dalam mengancam keamanan murid saat berangkat ke sekolah. Belum lagi kesulitan dalam mendapatkan transportasi di waktu sepagi itu. Berdasarkan World Top 20 Education Poll, terdapat 20 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. 3 negara yang termasuk ke dalam 20 negara tersebut antara lain Denmark, Jerman, dan juga Irlandia. Negara pertama adalah Denmark. Denmark memulai kegiatan pembelajaran dari pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Uniknya, sistem pembelajaran di Denmark ini menghindari adanya pemeringkatan kelas dan ujian-ujian. Jadi, siswa difokuskan kepada bekerja sama dalam kelompok saat menyelesaikan masalah. Negara kedua adalah Jerman. Jerman memulai kegiatan pembelajaran dari pukul 8 pagi atau 8.15 tergantung bagian wilayahnya dan selesai di pukul 1 atau 2 siang. Nah, namun beberapa sekolah itu juga ada yang menerapkan sistem full day. Negara ketiga adalah Irlandia.
Irlandia memulai kegiatan pembelajaran dari pukul 8.30 pagi dengan durasi belajar tiap harinya itu rata-rata sekitar 5 jam 40 menit. Yang dimana waktu 5 jam 40 menit ini sudah termasuk dengan waktu makan siang dan kegiatan istirahat lainnya. Nah, jika dilihat dari 3 negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, ternyata jam masuk sekolahnya itu paling cepat jam 8 pagi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di suatu negara tidak melulu berdasarkan seberapa cepat siswa itu harus belajar dan datang ke sekolah, namun lebih kepada bagaimana sih fasilitas pendidikannya, kualitas pengajarnya, kualitas belajarnya, ataupun aturan pendidikan yang ditetapkan di negara tersebut. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan dasar bagi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia. Pancasila juga merupakan landasan bagi semua aktivitas kemasyarakatan, keagamaan, dan kebudayaan di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga merupakan simbol integrasi dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Tanpa Pancasila, Indonesia tidak akan memiliki landasan yang kokoh untuk menjalani kebijakan dan mengelola kepentingan yang beragam di dalam negeri. Salah satu cara pemerintah Indonesia dapat memperkuat makna dan arti Pancasila ialah dengan terus mengedukasi masyarakat tentang Pancasila. Pemerintah dapat melakukan ini dengan cara memasukkan pendidikan tentang Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, serta mengadakan berbagai kegiatan edukasi tentang Pancasila di masyarakat. Pemerintah juga dapat memperkuat makna dan arti Pancasila dengan terus memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Pemerintah dapat melakukan ini dengan cara memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memperhatikan persatuan Indonesia dan keberagaman di dalam negeri. Isu mengenai jam masuk siswa di NTT sengaja kami ambil dikarenakan menyinggung 2 sila secara langsung, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya, beredar potongan video viral pertemuan antara Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, guru, kepala sekolah SMA atau SMK di Kupang, mengenai kebijakan siswa masuk sekolah lebih awal. Dalam video tersebut, Victor mengatakan agar siswa SMA dan SMK di Kupang masuk sekolah pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Hal ini dilakukan untuk menanamkan etos kerja dan membentuk pelajar NTT yang lebih unggul. Apakah benar keputusan ini akan membentuk pelajar menjadi lebih unggul dengan masuk sekolah pukul 5 dini hari? Kegiatan ini merupakan pelanggaran sila kedua yang dinilai memberatkan siswa karena tidak memperhatikan sisi kemanusiaan, terutama kondisi biologis dan psikologis para siswanya. Dilihat dari sila kelima, keadilan di sini bisa dilihat dari perbedaan jam masuk dengan sekolah yang berada di provinsi lain. Apakah adil bagi siswa NTT untuk bisa masuk sekolah lebih awal di saat siswa lain di luar provinsi NTT masih beristirahat? Tentu saja tidak. Kegiatan ini merupakan pelanggaran dari sila kelima Pancasila, karena tidak adanya kesetaraan antara satu siswa dan siswa lainnya di lain tempat. Sudah seharusnya seluruh kegiatan yang dilakukan disamaratakan agar tidak memberatkan satu pihak atau suatu daerah terhadap yang lainnya. Jika ditinjau dari dampak negatif yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu psikologis, biologis, dan keamanan, sudah seharusnya kebijakan ini dievaluasi kembali oleh pemerintah provinsi. Namun, apabila ingin mempertahankan peraturan masuk sekolah pukul setengah 6 waktu Indonesia Tengah, berikut adalah solusi dan saran yang bisa diterapkan. Pertama, pemerintah provinsi perlu memberlakukan jam malam. Hal ini bertujuan agar para siswa tidak keluyuran di kafe atau sejenisnya sehingga mereka dapat bangun lebih segar pada pagi harinya. Selanjutnya adalah membuat peraturan mengenai tidak boleh adanya tugas yang dibawa pulang atau PR agar siswa masih bisa beristirahat dengan cukup. Dan terakhir, pemerintah provinsi dapat membangun asrama untuk siswa supaya lebih aman, tertib, efektif, dan dapat mengikuti peraturan yang sudah diterapkan. Di samping itu, sebenarnya masih banyak solusi lain yang dapat diterapkan apabila ingin memperbaiki dan mencetak SDM yang berkualitas, seperti memaksimalkan potensi masing-masing siswa melalui berbagai program, memberi perhatian lebih dan apresiasi tinggi bagi mereka yang berprestasi, dan memberikan beasiswa ataupun fasilitas yang lebih mumpuni sehingga mereka lebih bersemangat dalam belajar. Saran yang bisa kami sampaikan adalah diharapkan pemerintah dapat menyediakan
fasilitas pendidikan yang memadai, sebab siswa di beberapa negara yang mendapatkan fasilitas dengan baik mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya, baik akademik maupun non-akademik. Hal ini tentu memudahkan mereka untuk berprestasi tanpa harus mengorbankan waktu istirahat.